yang ingin mengusir kita dari Nusantara karena kita telah berbuat sombong dan songong gitu, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, padahal kita sejujurnya kan bukan cucu Kanjeng Nabi. Aku malu sebagai habaib paling tua, paling sakti, menganjurkan kalau kamu tidak ingin diusir dari Nusantara, ya segera berbuat baiklah. Yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi iki teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu, Gus. Orang ngajeni cucune Rasulullah. Waduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cuplikan video dari Habib sepuh atau Habib yang sudah tua di negeri kita tercinta ini, dan Gus Miftah, yang mana di cuplikan video tersebut menyampaikan suatu nasihat untuk para habaib yang saat ini masih rame dibicarakan tentang masalah nasab keabsahannya, yang mengatakan bahwasanya beliau adalah dzurriyyah dari Rasulullah Muhammad SAW, di mana Habib sepuh ini beserta Gus Miftah yaitu memberikan suatu masukan atau nasihat buat para habaib yang selama ini syiarnya yang sangat menyimpang dengan akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mengaku-ngaku sebagai keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita sebagai orang awam, kita tetap menghormati siapapun orangnya, baik dari kalangan ulama, para kiai, para habaib, yang selama beliau memberikan suatu nasihat penceramahannya untuk kita semuanya bisa menjadikan diri kita sebagai seorang pribadi yang bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa yang kita cintai ini. Namun apabila dari oknum-oknum para habaib yang selalu mendoktrin pengikutnya dengan hal-hal yang tidak baik, oke, tidak panjang lebar, marilah kita simak video berikut ini. Aja kita itu non pribumi, sedangkan pribumi adalah Jawa, Batak, Padang, Bugis dan sebagainya, yang ingin mengusir kita dari Nusantara karena kita telah berbuat sombong dan songong gitu, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, padahal kita sejujurnya kan bukan cucu Kanjeng Nabi. Karena nenek moyang kita itu dari Asia Selatan, Bangladesh, Rohingya, Afghanistan, terus dari Afrika Utara 30%, yang Arab cuma 3,5%. Jadi kita tuh bukan cucu Kanjeng Nabi. Ingat ya para habaib. Aku malu sebagai habaib paling tua, paling sakti, menganjurkan kalau kamu tidak ingin diusir dari Nusantara, ya segera berbuat baiklah. Kasihan itu. Kalau habaib-habaib yang terkenal kan sekarang masih ada eksis, muhibinnya masih banyak, lumayan lah walaupun berkurang. Tapi habib-habib lain, saudara-saudaramu yang di kampung-kampung itu sekarang kesusahan cari duit, susah gawir. Karena kalau diancam-ancam surga, diancam-ancam neraka dan iming-imingi surga, seolah-olah kita tuh panitia surga, para muhibin sekarang udah mulai sadar, nggak percaya. Oke, Mufti Batavia, aku ingin menasehati saudara-saudaraku para habaib. Jadi gini, anak-anakku, kau tahu kan pamak dengan kasus di Nusantara, kasus nasab. Nih, kita ini pendatang dari Yaman Selatan, ya kan? Kota miskin, kota tandus, kota yang dilaknat oleh Tuhan, Tarim yang dilaknat oleh Tuhan, makanya tandus itu datang ke Indonesia. Ya, karena kita sudah berbuat congkak sombong, maka pribumi
pribumi ingin mengusir kita. Jadi sama, pribumi itu statusnya pribumi, kita itu non pribumi. Sama dengan di Palestina. Palestina itu statusnya pribumi, sedangkan Israel statusnya pendatang non pribumi yang akan disuruh minggat dari Palestina. Nah sama, kita non pribumi yang datang ke Nusantara lalu berbuat congkak, kalau ngomong sembarangan, seperti Rizik, seperti Smith, seperti Topik Asegaf itu, maka pribumi marah, ingin kita minggat dari Indonesia. Jadi kok nggak bisa mengatakan nggak ada non pribumi dan pribumi? Ada. Non pribumi itu kita, non pribumi itu kita yang ingin menjajah Indonesia gitu. Jadi ada pribumi dan non pribumi, seperti kita menganggap orang Israel itu non pribumi sedangkan Palestina pribumi, mengharapkan orang Israel minggat dari Palestina. Sama saja, kita itu non pribumi sedangkan pribumi adalah Jawa, Batak, Padang, Bugis dan sebagainya yang ingin mengusir kita dari Nusantara karena kita telah berbuat sombong dan songong gitu, ngaku-ngaku cucu kanjeng Nabi, padahal kita sejujurnya kan bukan cucu kanjeng Nabi, karena nenek moyang kita itu dari Asia Selatan, Bangladesh, Rohingya, Afghanistan, terus dari Afrika Utara 30%, yang Arab cuma 3,5%. Jadi kita tuh bukan cucu kanjeng Nabi. Ingat ya para habaib, aku malu sebagai habaib paling tua, paling sakti, menganjurkan kalau kamu tidak ingin diusir dari Nusantara, ya segera berbuat baiklah. Kasihan itu, kalau habaib-habaib yang terkenal kan sekarang masih ada eksis, muhibinnya masih banyak, lumayan lah walaupun berkurang. Tapi habib-habib lain, saudara-saudaramu yang di kampung-kampung itu sekarang kesusahan cari duit, susah gawir. Karena kalau diancam-ancam surga, diancam-ancam neraka dan iming-imingi surga, seolah-olah kita tuh panitia surga, para muhibin sekarang udah mulai sadar, nggak percaya. Oke? Tapi kalau kita ngomong bukan zuriat kanjeng Nabi juga susah juga ya. Ya nggak ada pilihan, ya kita tinggal nunggu nasib saja. Mudah-mudahan orang Indonesia, Nusantara itu baik hati, memaafkan kita. Begitu, ayo kita berdoa, takbir. Orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib, saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib. Kalau tidak karena hormati, karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi gini teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu. Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Ini loh yang merusak sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Enggak, awakmu saiki ngomong, aku ki cucune Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tak kandhani. Lah awakmu ki cucune Kanjeng Nabi tenan, malah orang ngaku-ngaku. Contoh Habib Lutfi. Habib Lutfi itu enggak pernah ngaku, aku ki lho cucune Nabi, enggak pernah, malah beliau malu. Makanya kenapa saya mencintai beliau, saya menghormati beliau. Yang merusak oknum-oknum yang mengatakan aku cucune Rasulullah. Cucune Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan. Ora pantes. Lah cucune Kanjeng Nabi tenan ora bakal mutungan. Wong Kanjeng Nabi kira mutungan kok. Kanjeng Nabi mutungan tenan ra duwe umat. Mila kula kelingan, Mbah Kiai Husin Ilyas Mojokerto. Usianya 100 tahun, Pak. Mbah Kiai Husin niki nyuwun sewu. Makan kepala kambing satu habis sekaligus. Padahal usianya 100 tahun.
Makan duren 3 sekali makan habis. Ngerokok sehari semalam masih 2 bungkus. Saya tanya, Mbah Yai, kok jenengan tasik dahar daging kambing, duren, ngerokok, awet nom, sehat, padahal usianya 100 tahun. Rahasianya nopo Mbah Yai? Dijawab, ojo ngrekenan. Cara bahasa Indonesia ini apa? Jangan baperan. Baper niku cepet mati yuk. Pengurus masjid takmire kok baperan, halah ora makmur masjid. Lurah anak buah baperan, ora bakal kelurane. Buka desa wedok. Apa? Biasanya sing baperan ki wong wedok. Biasanya. Jilbabe ireng bajune putih biasanya. Nek ketoke lurah kira baperan iki. Wong ya pengajian yo ora ragat kok ngopo baper. Dadi nyuwun sewu, wong calon presiden baper mawon ora dadi kok. Iya. Sorry ye. Mila aja baperan. Mila kaya kula kira tau baper, Pak. Engko tak critani babakan baper, ana hadise. Hadis aja gampang baperan sehingga awake dhewe niki uripe sukses. Amin. Amin. Tak teruske sing niki wau. Sing babakan Nabi Ibrahim niki wau. Nah, Nabi Ibrahim itu satu ketika sama anaknya Ismail merenovasi Ka'bah. Kurang api opo iki? Iki kaitannya karo bangun masjid, Mas Danis. Merenovasi Ka'bah. Begitu Ka'bah selesai, Allah dawuh kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, kata Allah, itu khairun indi, lebih baik bagiku, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Coba Anda bayangkan, satu suap nasi yang kamu berikan kepada orang yang kelaparan itu jauh lebih bagus bagi Allah dibandingkan membangun Ka'bah. Di sini kemudian menjadi introspeksi untuk para takmir. Jangan hanya berlomba-lomba membangun megahnya masjid, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah. Saya malu kalau takmir itu cari urunan, mencari uang untuk membangun menara masjid yang mewah dan gagah, tetapi tidak memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan jamaah. Setuju Bapak Ibu? Kula niku jengkel nggih. Kadang-kadang takmir iki Masjid Miftahul Jannah tak kandhani tenan. Takmir kadang-kadang salah kedaden ini. Mau bangun masjid dewangi-wangi ngemis. Apalagi kalau arah Jawa Timur ngetan, njoloi duit di jalan. Sumbangan masjid, sumbangan masjid. Bangun masjid pakai minta sumbangan di jalan. Tapi begitu masjidnya jadi, seolah-olah masjid itu miliknya takmir. Takmire kakean peraturan. Seolah-olah masjid kuwi sing duweni takmire dhewe. Kaya peraturan, dilarang tidur di dalam masjid. Ning Mekah Gus Jalal. Itu habis subuh apalagi Ramadan, penuh orang tidur di dalam masjid sekaligus itikaf. Nggak ada yang melarang. Kenapa masjid di Indonesia sekarang banyak peraturan dilarang tidur di dalam masjid? Saya tanya takmir, kenapa Pak Takmir? Khawatir Gus nanti sholat subuh mereka nggak bangun. Lucu sampean. Kalau ada orang tidur di dalam masjid subuh nggak bangun, malah nih ora apa-apa, subuh sekalian disolatke. Nah, itulah teman-teman video yang bisa saya sampaikan, saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Inti dari isi video tersebut adalah suatu nasihat yang memang sangatlah bagus dari seorang habaib sepuh menasehati semua habaib-habaib yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Habib Sepuh ini dan Gus Miftah menjadikan pembelajaran, menjadikan sadar diri buat para habaib yang selama ini
berkoar-koar di medsos mengatakan bahwasanya beliau adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mari jadikan semuanya ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semuanya untuk terus menjunjung tinggi akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari saya, salam sehat, salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.